Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Kita udah sampai aja di batch terakhir untuk general reading bulan April untuk masing-masing zodiak. Dan untuk video pertama di batch terakhir ini, aku akan bikin video untuk zodiak Pisces. Jadi Pisces, kita udah lewat nih seasonnya kamu. Kita udah di bulan April dan semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja di luar sana ketika nonton video ini, oke? Apalagi ya, seperti biasa general reading di Tarot Channel ini kita akan mulai dari sesi pertama dulu. Jadi di sesi pertama ini kalau misalnya kamu punya satu pertanyaan khusus yang berkaitan dengan situasi asmara, karir, finansial, atau pertanyaan random lainnya, bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi. Tapi kalau misalnya nggak cocok ya jawaban dengan pertanyaannya, bisa jadi ini bukan untuk kamu readingannya. Bisa balik lagi di general reading bulan depan, karena ini bakal diupload regular di Tarot Channel, atau bisa personal reading, okay? So here we go. Pisces, give them the answer please. Pisces, give them the answer please. Okay. So, Pisces, ini adalah jawaban atau saran dari pertanyaan kamu di awal tadi. Siap atau tidak, kita akan langsung buka kartunya nanti di akhir video. Jadi sekarang kita simpan dulu kartunya, oke? Kita nggak bakal buka sekarang. Kita akan lanjut ke general reading kamu dulu nih. Aku saat ini menggunakan Arcanum Tarot Deck. Aku hampir buka kartunya tadi. Nggak sesuai script. So, Pisces, general reading bulan April tahun 2021. Pisces, general reading bulan April tahun 2021. Oke, kartu pertama di sini buat Pisces ada the Emperor. Wow, powerful card to get, guys. What's going on? Lanjut dulu. The Hermit. Wow, interesting. Lanjut dulu, di sini ada Nine of Pentacles. Next di sini ada kartu Two of Swords. Next di sini ada the Empress. Wow. Bottom of the deck di sini ada Six of Cups. Kita punya apa nih? Couple di sini, the Emperor dan the Empress. But they're not together. Ada pasangan di sini, tapi mereka sedang tidak bersama. Sayang sekali. Pisces, aku di sini melihat kayak ini erat kaitannya dengan rekonsiliasi ya. Karena ada Six of Cups di sini sebagai energi utama kamu. Aku tahu banget kalau misalnya kamu tuh bosen banget dengan kata rekonsiliasi atau sosok masa lalu. Aku tahu, aku ngerti. Tapi ya itu yang nongol terus, aku nggak tahu kenapa, Pisces. Tapi mungkin ini akan lebih erat kaitannya bagi kamu yang hubungannya udah suami istri. Ini bisa jadi soal rekonsiliasi dan kamu masih gimana ya, kayak ada seseorang di sini yang pada dasarnya belum siap untuk rekonsiliasi ini. Ada Two of Swords di sini.
Kenapa dia belum siap untuk rekonsiliasi atau reconciling? Ada Nine of Pentacles di sini. Aku ngerasa dia mulai terbiasa menjadi single atau single parent. Kenapa gue harus sama pasangan gue? Toh kalau misalnya dengan diri gue sendiri gue bisa bahagia, anak gue bisa makan, kulkas gue penuh, beras gue banyak. Kalau misalnya nambah satu keluarga lagi atau dia balik lagi dan dia belum kerja, ya tambah banyak pengeluaran gue. Nah, mungkin ada yang mikirnya ke sana gitu ya. Karena Nine of Pentacles itu tidak tergantung gender, atau bisa jadi ini cross watchers, tidak tergantung gender sih. Ini bisa jadi juga berlaku bagi perempuan. Ini mungkin bagi kamu yang duda di sini sudah mengasuh anak, kemudian ada seseorang yang berusaha untuk kembali ke kamu, tapi kamu masih mikir-mikir di sini. Karena kamu udah terbiasa ngurus semuanya sendiri. Buat apa gue punya bini, mbak, kalau misalnya dia tuh nggak bisa memahami gue dan anak gue? Karena kehidupan single dan berumah tangga itu sudah berbeda. Bisa jadi ada hal seperti itu di sini. Tapi intinya, terlepas kamu di sini sudah bersama atau tidak, apakah rekonsiliasi sudah terjadi atau tidak, di sini Six of Cups memberikan pesan utama bahwasanya baik kamu dan pasangan kamu di sini Pisces, atau kamu dan si mantan kamu ini, mantan istri kek, mantan suami kek, atau mantan pasangan kek, kalian masih mengingat satu sama lain. Jadi dia belum sepenuhnya move on karena dia menolak juga sih untuk ngelepasin kamu dari hubungan ini atau koneksi yang kalian miliki. Kayak kalian berdua cuman butuh time out di Hermit, butuh mikir lebih lanjut. Apa yang harus gue lakuin, apa yang harus saya ubah, apa yang harus saya evaluasi gitu loh. Mikirnya jangan kelamaan nih. Kalau misalnya kalian memang udah kebiasa sendiri di diri masing-masing, ya just do it solo guys. Gimana ya, kayak mungkin juga salah satu penyebab kenapa kalian berdua pengen reconcile ini, khusus bagi yang suami istri, mungkin karena anak. Oke, intinya di sini salah satu faktor kenapa kamu dan pasangan pengen kembali bersama mungkin karena faktor anak juga. Mungkin anak di sini yang menengahi hubungan kamu dan pasangan. Ada Six of Cups di sini. Oke. Kita lanjut ke situasi bisnis, karir, atau finansial. Aku ngerasa kayaknya kamu kesulitan untuk menyeimbangkan sesuatu di sini Pisces, oke? Ada di Emperor dan di Empress yang muncul dalam satu tebaran tapi tidak saling berhadapan. Kayak ada internal konflik kalau misalnya aku bilang sederhananya, oke? Terkait dalam pengambilan keputusan. Two of Swords. Misal ini soal gimana ya, kalau misalnya kita bicara soal bisnis, kamu kesulitan untuk bikin keputusan terkait karyawan kamu misalnya. Apakah harus memberikan kenaikan gaji bagi karyawan, apakah harus memberikan bonus bagi karyawan. Intinya di sini sesuatu yang berhubungan dengan hak orang lain gitu loh, hak dan kewajiban orang lain. Kayak kamu mendua di sini Pisces. Pada dasarnya kamu baik-baik aja sih secara finansial. Aku ngerasa kamu lebih dari cukup. Kamu bakal baik-baik saja di bulan April. Tapi ada sesuatu di sini yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Mungkin bisa jadi ini soal pinjam meminjam uang, yang dimana kamu ragu untuk ambil keputusannya. Lebih cenderung ke tidak sih aku ngerasanya dengan kehadiran kartu Two of Swords.
Um, aku bakal klarifikasi satu kartu aku tidak dapat gambaran besarnya di sini. White of Swords here. Aku ngerasa kayak kamu menolak di sini mengambil keputusan. Bisa jadi ini soal proses resign yang dimana kamu kayak mendua resign atau tidak ya. Tapi kamu cenderungnya ke tidak. Gue nggak mau resign sih sebenarnya, atau sebaliknya, gue pengen resign sih sebenarnya mbak. Gue beratnya ke iya. Tapi ada tapinya gitu loh. Sarannya di sini Pisces, kalau memang benar di sini ada proses pengambilan keputusan yang dimana kamu menolak untuk atau kamu kayak mencoba mengulur waktu di sini, sarannya Six of Cups dan di Hermit, kamu butuh waktu untuk berpikir di sini. Coba diingat-ingat lagi. Aku ngerasa ada kaitannya dengan semacam history atau sesuatu yang terjadi di masa lalu yang berpengaruh terhadap keputusan kamu saat ini. Contoh, kamu pengen resign karena ada hubungan kamu dengan rekan kerja yang tidak enak dan meruncing, dan akhirnya ini semakin membulatkan tekad kamu untuk resign misalnya, tapi kamu masih ragu. Atau ini soal rekan bisnis yang sempat mencurangi kamu di masa lalu, tapi kalian masih melanjutkan kerja sama bisnisnya, dan kamu di sini kamu sekarang mendua, pengen batalin kerja sama bisnisnya atau tidak gitu loh. Ini berkaitan dengan histori kamu dengan seseorang atau sesuatu yang akhirnya berdampak dalam proses pengambilan keputusan kamu sekarang. Ngerti kan maksudku kan? Jadi ini mungkin nggak bakal bisa dipahami oleh semua orang di luar sana, karena ini cukup tricky mengartikan readingannya. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya mau bertanya spesifik soal finansial, aku ngerasa kamu baik-baik aja sih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena ada Nine of Pentacles dan juga Ten of Pentacles tadi di the bottom of the deck saat aku shuffle kartunya. Oke. Kalau relationship, aku ngerasa apakah bisa reconcile atau rekonsiliasi mbak? Aku ngeliat ada potensinya, cuman kayak rekonsiliasi yang terjadi saat ini tuh belum stabil-stabil amat gitu loh. Butuh semacam butuh kerja sama kedua belah pihak untuk menstabilkan rekonsiliasi ini. Oke. Tapi berhubung kamu dan dia itu muncul dalam The Emperor dan The Empress, aku ngerasa this is your divine masculine or divine feminine. Jadi aku ngerasa di sini kamu berhubungan dengan seseorang yang bisa dibilang potensial jadi partner hidup kamu. Atau seperti yang aku bilang tadi, ini akan lebih resonate bagi kamu yang suami istri atau sudah bercerai. Oke. Wow, itu adalah readingan kamu Pisces di bulan April. Kita akan tutup readingan ini menggunakan magical messages from fairies untuk additional message kamu di readingan kali ini. Let's see. Pisces, bulan April 2021. Di sini ada kartu Let Go. Yang di sini, as you surrender the need to control, your relaxed energy rapidly attracts your desires. Ini kayaknya berkaitan dengan kehadiran kartu Two of Swords ya. Coba Pisces kamu untuk let go. Karena ini upgrade ya, Ace menuju Two of Swords. Aku ngerasa kayak kamu dengan sengaja berusaha untuk mensabotase sesuatu gitu loh. Contoh, aku bakal analogikan dengan dengan kalimat umum aja, atau dengan perbandingan yang umum saja. Kamu kayak kalau ada jalan yang lebih sulit, kenapa pilih yang lebih mudah gitu loh. If you get my point. Jadi kayak your mind playing tricks on you gitu loh. Kamu kayak
keras banget ke diri kamu sehingga kamu ngerasa perlu untuk berpikir dari berbagai banyak sudut pandang gitu loh terhadap suatu keputusan yang sebenarnya kalau misalnya kamu let go aja ya, kamu surrender the need to control ya, surrendering to the situation, mengikuti flow-nya saja, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada hikmahnya dan kita bisa belajar dari setiap peristiwa hidup yang terjadi. Hal ini mungkin tidak akan sesulit yang kamu pikirkan sebenarnya. Oke. Contoh seperti soal rekan kerja yang sempat tidak berbaikan dengan kamu di masa lalu yang berkaitan dengan keputusan kamu saat ini. Kalau misalnya kamu memilih untuk berbaikan dengan dia, setidaknya di depan aja ya, di belakang terserah kamu deh. Hal ini mungkin tidak akan sulit atau situasinya tidak akan sulit bagi kamu gitu loh. Bisa jadi juga dengan hubungan. Oke. Kalau misalnya kamu di sini memang mikirnya anak dan kamu ingin kasih kesempatan kedua bagi dia untuk berubah atau menunjukkan lagi keseriusannya, ini bisa terjadi. Karena dia pun sepertinya juga mau berusaha di sini untuk berubah atau memperbaiki situasi. Hal ini bisa terjadi. Atau sebaliknya, jika dia tidak menunjukkan itikat baik ya untuk memperbaiki sesuatu, let go. Kamu nggak bisa di sini memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka. Oke? So, Pisces ini adalah readingan kamu di bulan April. Semoga ini bisa make sense di kamu. Dan kita akan lanjut ke kartu terakhir kamu. Ya, di awal tadi siap atau tidak kita langsung buka kartunya. Di sini ada kartu Queen of Summer. Loving, comforting, emotional, intuitive. Listen to your heart. Intuitive insights you can trust, taking care of others perhaps too much. Queen of Summer itu, kalau misalnya kita artikan secara umum, itu positif artian kartunya. Kalau misalnya di sini kamu bertanya apakah seseorang itu suka sama kamu atau tidak, atau setidaknya ada mutual attraction antara kamu dan dia, aku merasa iya. Ada mutual attraction antara kamu dan seseorang di sini. Excuse me guys. Kalau misalnya di sini kita berbicara mengenai situasi bisnis, karir atau finansial, aku ngerasa di sini pesan yang muncul adalah perhatikan stabilitas emosional kamu. Oke, kamu nggak perlu di sini mengikuti passion, cukup di sini memperhatikan stabilitas emosional kamu dalam bekerja atau berbisnis. Kalau misalnya secara emosional kamu udah diobrak-abrik nih, ya, sama keadaan atau faktor eksternal, mungkin kamu butuh jeda. Jadi intinya di sini, kalau misalnya secara intuitif, karena Queen of Summer ini juga bisa dibilang kartu tentang intuitif, seseorang yang intuitif. Kalau misalnya secara intuisi kamu merasa nggak srek, jangan dilanjutkan. Jadi trust your intuition juga. Itu saran dari kartu ini, oke? So, Pisces, ini adalah readingan kamu di bulan April. Semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye!